Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Kita telah sampai kepada perkataan Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala di dalam muqaddimah tafsir beliau yang berjudul Al-Jami' li Ahkamil Quran, yang teksnya adalah Fussira hadits Ibnu Abbas, telah ditafsirkan hadis Ibnu Abbas yang berbunyi wa man qala fil Quran, dan siapa yang mentafsirkan Al-Quran bi ra'yihi, dengan pendapatnya sendiri, falyatabawwa, maka hendaknya dia mempersiapkan maq'adahu, tempat duduknya, minan nar, di neraka. Nah, hadis Ibnu Abbas ini ditafsirkan tafsira ini dengan dua tafsiran. Ahaduhuma, yang pertama adalah tafsiran yang pertama adalah man qala fi mushkilil Quran, siapa yang mentafsirkan ayat yang muskil yang ada di dalam Al-Quran, bima la ya'rifu, dengan pendapat yang dia tidak ketahui, min madhabis sahabah, dari madhab sahabat, wa tabi'in, dan tabi'in, fahuwa muta'arridun li sukhtillah, maka dia adalah orang yang menghadapkan dirinya kepada kemurkaan Allah. Jadi hadis Ibnu Abbas ini ditafsirkan dengan siapa yang mentafsirkan ayat yang muskil yang ada di dalam Al-Quran, dia tafsirkan dengan pendapat yang dia tidak ketahui daripada mazhab sahabat dan tabi'in, maka dia adalah orang yang menghadapkan diri kepada kemurkaan Allah. Nah, ini adalah tafsiran yang pertama. Jadi dia mentafsirkan ayat-ayat yang muskil yang ada di dalam Al-Quran dengan tanpa berpegang dengan mazhabnya sahabat dan tabi'in. Maka orang ini diancam oleh Nabi, hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ini tafsiran yang pertama. Kemudian tsanihima, tafsiran yang kedua adalah man qala fil Qur'ani qaulan. Hadis Ibnu Abbas di atas itu ditafsirkan dengan man qala fil Qur'ani qaulan, siapa yang mentafsirkan Al-Quran qaulan dengan penafsiran, ya'lamu, yang dia tahu, anal haqqa, bahasanya yang benar itu adalah ghairuhu, yaitu selain yang dia tafsirkan. Dia tahu bahasanya tafsiran yang benar itu bukanlah penafsiran yang dia tafsirkan. Falyatabawwa, maka hendaknya dia mempersiapkan maq'adahu, tempat duduknya, minan nar, dari neraka. Jadi dia berusaha membelokkan tafsir yang benar, dia arahkan kepada tafsir yang salah, yang tidak benar. Nah, orang ini, kata Nabi, hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Kemudian waqad rajjahal Qurtubiyyu, dan telah merojihkan, telah mengunggulkan Imam Qurtubi al-qaula tsaniyah, yaitu tafsiran yang kedua. Faqala, kemudian beliau mengatakan, huwa athbatul qaulaini, tafsiran yang kedua ini adalah athbatul qaulaini, tafsiran yang lebih kuat daripada dua tafsiran di atas. Wa asahhuma ma'nan, dan tafsiran yang kedua ini adalah tafsiran yang lebih benar, yang lebih sahih maknanya. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, wa amma haditsu Jundubin, adapun hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jundub, faqad hamala ba'du ahli ilmi hadzal haditsa, sungguh hamala telah mentafsirkan, ba'du ahli ilmi, sebagian ahli ilmu telah mentafsirkan hadzal haditsa, hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jundub, ala, atas, anna ra'ya, bahwasanya perkataan ra'ya di dalam hadis tersebut, makniyun bihi, yang dimaksud dengan perkataan ra'ya tadi itu adalah al-hawa, itu adalah hawa nafsu. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jundub di atas yang berbunyi dengan man qala fil Qur'an,
siapa yang mentafsirkan Al-Quran bira'yihi dengan pendapatnya, fa'asabah, kemudian dia benar, faqad akhta'a, sungguh dia telah salah. Nah, perkataan ra'yu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jundub tadi, itu maknanya adalah hawa, yaitu hawa nafsu. Wal muradu, dan yang dikehendaki dari hadis tersebut adalah man qala fil Qur'an, siapa yang mentafsirkan Al-Qur'an qaulan dengan penafsiran yuwafiqu hawahu, yang sesuai penafsiran tadi, sesuai dengan hawa nafsunya, walam ya'khudhu, dan dia tidak mengambil penafsiran tadi an a'immatis salaf, daripada para imam-imam salaf dari sahabat dan tabi'in, fa asaba, kemudian dia benar, faqad akhta'a, sungguh dia telah salah. Kenapa? Li hukmihi, karena menghukumkannya dia alal Al-Quran, atas Al-Quran, bima, dengan sesuatu la ya'rifu aslahu, yang dia tidak ketahui sumbernya. Dia menghukumkan Al-Quran dengan pendapat yang dia tidak ketahui sumbernya. Wala yaqifu, dan dia tidak berdiri ala madhahibi ahlil athar, di atas madhab-madhab athar, yaitu ahli athar ini sahabat tabi'in, wan naqli, dan atas penukilan, fihi, di dalam mentafsirkan Al-Quran tadi. Jadi kesalahannya dia tadi itu bukan salah dalam pendapatnya. Karena kalau pendapatnya itu sudah benar, sudah sesuai dengan pendapatnya sahabat dan tabi'in. Tetapi kesalahannya tadi itu karena dia mentafsirkan Al-Quran itu bukan atas dasar pengetahuan, tetapi benarnya tadi atas dasar kebetulan saja. Sehingga dia adalah orang yang salah. Kemudian wa qala Ibnu Atiyah, dan telah berkata Ibnu Atiyah, makna hadza, adapun makna hadis di atas itu adalah ayus ala rajulu, yaitu seorang ditanya ala maknan, atas makna fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Seorang ditanya tentang makna ayat yang ada di dalam kitab Allah. Fayatasawwaru alaihi, maksudnya adalah yahjumu alaihi, dia langsung menjawab atas pertanyaannya tadi, bira'yihi, dia menjawab dengan pendapatnya sendiri, tunan nadharin, dengan tanpa meneliti atau dengan tanpa melihat, fima qalal ulama, tanpa melihat pendapat yang dikatakan oleh para ulama pada ayat tersebut. Dia langsung menjawab dengan pendapatnya sendiri. Waqtadathu qawaninul ilmi, dan menuntut kepadanya undang-undang ilmu, kan nahwi, seperti ilmu nahwu, wal usul, dan seperti ilmu usul fikih. Jadi selain dia berpendapat dengan pendapatnya sendiri, dia juga tidak bersandar kepada undang-undang ilmu, yaitu ilmu fikih, ilmu usul fikih dan ilmu nahwu. Walaysa yadkhulu fi hadzal hadis, dan tidak masuk di dalam ancaman hadis ini adalah ayyufassira lughawiyun lughatahu, yaitu para ahli bahasa, mereka ini mentafsirkan lughatahu, bahasanya Al-Qur'an. Jadi terkadang para ulama yang ahli dalam bahasa Arab, mereka mentafsirkan kata daripada Al-Qur'an. Nah, mereka tafsirkan tadi secara bahasa. Nah, ini tidak termasuk di dalam ancaman hadis di atas. Wan nahwiyun nahwahu, dan para ahli nahwu mentafsirkan nahwahu, posisi atau kedudukan nahwu daripada ayat Al-Qur'an. Nah, ini juga tidak termasuk dalam ancaman hadis di atas. Wal fuqaha'u ma'aniyahu, dan mentafsirkan para ahli fikih ma'aniyahu, yaitu makna-makna ayat Al-Quran, wa ahkamahu, dan hukum-hukum Al-Quran. Nah, ini juga tidak termasuk dalam ancaman hadis di atas. Wa yaqulu kullu wahidin, dan berpendapat kullu wahidin, setiap satu dari mereka semua tadi berpendapat bijtihadihi, dengan ijtihadnya sendiri, al-mabniyi, yang dibangun ala qawanini ilmin wa nadharin,
dibangun di atas undang-undang ilmu dan penelitian. Fa innal qailah, karena orang yang berpendapat ala hadis sifah, atas sifat ini, artinya dia berpendapat atas dasar ijtihadnya yang dibangun dengan undang-undang ilmu dan penelitian. Orang yang berpendapat dengan sifat ini laisa qailan, bukanlah dia orang yang berpendapat bimujarradi ra'yihi, dengan pendapatnya sendiri. Kenapa? Karena penafsirannya tadi didasarkan atas ijtihad yang dibangun atas ilmu dan penelitian, sehingga orang yang berpendapat demikian itu tidak masuk di dalam ancaman hadis di atas. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.